Widih, hari ini penampakan Kuningan ya teman-teman ya, dengan arah angin sedikit ke utara ya, tepatnya antara barat dan utara gitu ya kan, dan cuaca agak sedikit berawan, anginnya tumben kenceng nih teman-teman. Biasanya kalau jam-jam sekarang itu mendung ya. Wih, kayaknya musim hujan bakalan betul-betul berakhir nih. Nggak tahu juga ya, semoga aja berakhir ya. Halo semuanya teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat selalu? Cakep. Halo semuanya teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat? Mantap. Oke, seperti biasa di janji video sebelumnya, sekarang saya akan melanjutkan beberapa detail-detail lagi sedikit teman-teman dalam proses pembuatan layangan janggan yang saya akan persiapkan di musim 2022 ini. Mengingat ya sekarang masih musim hujan, dapatlah sedikit kesempatan ya, ada sedikit waktu renggang untuk saya menyelesaikan layangan janggan ini. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan dulu, nama saya Igede Sugiyarta. Jadi kalau kamu misalkan berkunjung ke channel ini, tidak hanya layangan saja, karena saya punya dua hobi, yaitu mancing dan main layangan juga. Tentunya layangan yang ada di seluruh Nusantara. Oke, Oke, sekilas ini dia bentuk layangannya ya teman-teman ya. Kamu bisa lihat sendiri. Oh ya, mohon maaf agak sedikit lonjong ya. Jadi di bagian sayap agak sedikit lonjong karena saya pakai lensa wide angle. Jadi kelihatan seperti lonjong-lonjong gitu ya. Padahal sebenarnya enggak teman-teman. Jadi ada beberapa nih yang saya ingin selesaikan, terutama di bagian ini. Saya ingin merapikan ini nih. Nah, jadi saya semuanya ini pakai senar teman-teman, full pakai senar bening ya, biar kelihatan transparan. Oke, jadi seperti itu saja. Oh ya, untuk di bagian sini, nah jadi untuk bagian mengikat sayapnya ini, saya itu pakai sistem pelintir juga, pakai pelintir cuman setengah saja, perut ketemu punggung ya teman-teman, seperti itu, dan diikat satu arah tuh ya, satu arah, bukan menyilang teman-teman. Kalau menyilang nanti pas kita cakupkan lagi bakalan susah teman-teman. Dan juga ini, nah jadi untuk ini saya bukan lilit juga, untuk tali penarik untuk sayap ini saya nggak lilit di bagian sini, saya cuman cantolin saja. Jadi saya sambung nih di bagian sini seperti ini. Nah, ngerti kan? Nah gitu ya, biar gampang nanti pas pas tutup ke knockdownnya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau agendanya sekarang adalah pasang tali teman-teman. Tentunya tali untuk mengaitkan di sini nih. Saya kan sudah pasang karabiner kan. Nah, sekarang pengaitnya itu saya akan cantolin tali juga secara zigzag tentunya, nanti supaya ekornya itu enggak copot pas terbang teman-teman. Jadi tali itu poin penting sekali ya. Saya pakai tali, bentar. Ini dia nih. Jadi saya pakai tali ini. Tali ini adalah tali untuk mengikat atau meronce tren naga. Jadi ini namanya tali ronce layangan naga gitu ya. Pokoknya begitulah gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang ya begitulah, saya kan juga bikin layangan naga, nonton aja di sana teman-teman. Saya sudah bahas tentang talinya ini ya. Mantap nih talinya ya. Dan untuk satunya lagi saya akan bikin yang namanya seperti ini nih. Apa ya namanya untuk knockdownnya ini, seperti pokoknya nanti biar gampang ngelepas batang lurusnya teman-teman. Jadi buat seperti melengkung gitulah dari ujung sayap sini sampai sini. Nah, melengkung tujuannya nanti kan ini kan knockdown, nanti biar bisa lepas di bagian batang lurusnya gitu ya. Pokoknya seperti itu, nanti saya akan buatkan, kamu pasti ngerti ya. Untuk yang satunya sudah jadi ya teman-teman ya, untuk zigzagnya yang bagian satu, kemudian di situ kan ada menyilang nanti ya. Nah, seperti itu, nyantol di karabiner yang ini. Jadi seperti itu, ada dua step ya teman-teman ya. Oke. Wih,
Yang rumit itu nyocokinnya teman-teman, biar nanti cocok dan pas juga gitu. Nggak boleh terlalu kenceng, nggak boleh juga terlalu kendor. Kalau terlalu kenceng ngelepasnya bakalan susah nanti, karena kan kita pakai pengait karabiner, jadi pas ditarik kibulnya itu kan kaku gitu, jadi agak sedikit didorong gitu ya kan. Jadi usahakan bikinnya jangan terlalu kenceng dan jangan terlalu kendor, biasa-biasa aja kayak gini nih. Nah, biasa-biasa aja teman-teman, pas dia ya. Oke. Nah, sudah hampir selesai teman-teman ya. Tinggal nanti saya ikat saja di bagian ini nih. Nah, ini belum diikat, baru saya cantolin saja. Nanti saya akan ikat dan kasih lem juga gitu ya. Jadi seperti ini dia kurang lebih menyilang ya, tujuannya biar nanti ekornya kan di bawah gitu ya kan. Biar ada yang ganjal teman-teman. Jadi poin pentingnya menurut saya kalau layangan janggan biar mau bertahan bagus itu ada di sini. Kemudian di sini juga nih. Nah, di bagian sini. Maka dari itu saya baut gitu ya, biar kuat. Kalau kuir nggak perlulah pakai tali-tali seperti ini, aman-aman aja teman-teman ya gitu. Tapi kalau jangan gitu, agak sedikit berbahaya. Bayangin coba kalau pas terbang lebarnya copot, wih, rugi ya. Haha. Wah, baru saja ada sinar matahari tadi teman-teman. Sekarang udah tiba-tiba mendung aja nih, kayaknya bakalan mau hujan nih. Dan sekarang sebenarnya saya ada kirim paket juga ya. Paketnya itu adalah layangan cotek, ada dua teman-teman. Jadi bagi kamu semua yang ingin belajar bagaimana cara buat atau bikin layangan, tentunya saya ada jual bahan-bahannya teman-teman. Ada rangka yang sudah diberi tanda, kemudian bonus plastik juga, ada benang juga untuk mengikat. Jadi beli saja di toko saya, harganya terjamin teman-teman. Bagi kamu yang ingin belajar ya cara bikin layangan gitu. Oke. Mungkin video ini vlognya akan dilanjutkan besok karena sekarang sudah sore dan mendung. Saya mau siap-siap dulu, ada ternak belum makan ya, ada kirim paket juga, ada banyak teman-teman. Jadi ya begitu saja, sampai jumpa besok hari. Oke, hari ini adalah hari Kuningan ya. Jadi saya ingin melanjutkan lagi sedikit saja teman-teman ya, merapikan sedikit-sedikit. Dan sekarang lumayan mendung ya, mendung di bagian utara sana ya, mendung. Dan apa namanya ya, begitulah. Oh ya, selamat hari raya Kuningan ya bagi umat Hindu sedharma yang merayakan. Oke, lanjut ya. Oke, dan ini dia di bagian ini nih, rangka ini saya selesaikan tadi, cuman belum pasang yang namanya ini, jadi penyangga-penyangganya. Nah, nanti saya akan pasang di akhir-akhir nanti ya. Mungkin sekarang kita akan coba rakit dulu layangannya dan ditambahi obat anti rayap. Sekalian bas-bas ya rangka lah gitu ya. Wah, langsung hilang belum di sini. Oh, tinggalin di sini deh. Kacang. Oke,
Iya, haha, mantap teman-teman ya. Akhirnya sudah selesai juga. Ini ya, cuman kurang di bagian tadi yang sudah saya bilang itu di bagian penyangga untuk knockdown di bagian sayap itu kurang. Itu gampang teman-teman, tinggal tempel-tempel aja itu ya. Dan inilah hasil akhirnya, mirip seperti layangan kuir ya, cuman kalau layangan janggan itu kibulnya agak sedikit lebih kecil memang teman-teman, seperti itu ya. Padahal saya sebenarnya sudah ngikut coba tiru sikut-sikutnya, saya pelajari juga itu di Facebook ada dan di YouTube pun juga ada. Kadang-kadang saya belajar di sana teman-teman. Alhasil seperti inilah kurang lebih untuk proyek pertama kali bikin layangan sebesar ini, layangan janggan khususnya. Saya puas tentunya teman-teman ya. Wih, mantap nih. Jadi sekarang yang saya takutkan itu cuman ya cuaca aja. Cuaca dan angin teman-teman, karena akhir-akhir ini mendung dan hujan terus ya. Jadi semoga aja bulan depan membaik ya, biar bisa tes terbang ini ya. Kalau untuk obat anti rayap, di video sebelumnya ada yang komentar pakai obat nyamuk, obat nyamuk tadi. Obat nyamuk tadi. Saya pakai yang namanya Wood Trax ya teman-teman. Tuh bisa dibaca ya, bahan pengawet kayu dalam kurung anti rayap gitu ya, atau kumbang bubuk. Jadi ini harganya segini. Waktu itu udah lama nih pas layangan bebean nih teman-teman ya. Jadi ini harganya 30 ribuan, saya beli di toko online tentunya. Jadi bagi kamu yang pengen beli gitu ya kan, ini dapat banyak nih. Sekarang masih lagi seperempatnya tuh ya, masih lagi seperempatnya. Waktu itu full teman-teman ya, cuman ya karena dipakai untuk layangan bebean musim lalu, jadi sisa lagi dikit, tapi cukup nih teman-teman ya. Nah, kalau untuk warnanya ini mirip tuak ya teman-teman ya. Tapi baunya ini sangat menyengat, jadi cocok nih untuk racunnya teman-teman. Walaupun murah ya, setidaknya rayap itu nggak berani dekat-dekat lah, karena kan baunya juga nggak enak teman-teman ya. Wih, sumpah saya pun baunya, aduh, namanya aja racun ya. Oke, sekarang sambil menunggu kering, mungkin saya akan sedikit ngobrol-ngobrol ya tentang ukuran atau sikut atau perbandingan apa saja yang saya gunakan untuk membuat layang-layang ini. Tentunya sikut itu sebenarnya sensitif teman-teman. Sikut itu milih-milih orang, jadi sesuai selera ya, seleranya masing-masing seperti itu ya. Sekarang saya akan jelaskan mulai dari ujung sayap sampai di bawah ya. Nah, karena cuaca hari ini sedikit mendung, jadi mohon maaf kalau gambarnya sedikit buram ya teman-teman ya, karena kurang cahaya, jadi nggak bisa dimaksimalkan. Oke, jadi untuk yang namanya ini ya, nah boh ini sebenarnya saya nggak pasang 2 meter pas teman-teman. Jadi sebelum dibengkokkan bohnya itu 213 cm. Jadi ketika sudah jadi ini, lebar keseluruhan jadi 185 cm kalau sudah jadinya. Kemudian untuk bagian pale sini, pale itu artinya penabahnya ini teman-teman. Nah, penabah itu pengokohnya atau lapisannya gitu ya kan. Jadi ukurannya itu adalah boh keseluruhan ini, boh atau sayapnya ini keseluruhan ini dibagi 4 ya, dibagi 4. Kalau 213 dibagi 4 itu nemu kurang lebih 50 cm lebih dikit teman-teman, 51 atau 52. Jadi saya pakainya segitu, sekitaran 50 cm nih di bagian ini sampai sini gitu ya. Sama juga di bawah, sama juga pakai segitu, sekitar 50 cm-an ya. Untuk ini, nah sedangkan untuk boh apa namanya, ini batang lurus ya, batang lurus atau badannya itu saya pakai boh dibagi 5 kemudian dikali 2 gitu teman-teman ya, kurang lebih segitulah. Nanti saya akan tampilkan gambarnya seberapa panjangnya, pokoknya perbandingannya seperti itu, boh dibagi 5 dikali 2 seperti itu ya. Kemudian lanjut untuk tata letak ya, letaknya ini nih. Untuk knockdownnya ini, saya sebenarnya ini sih yang saya lihat di media sosial itu batang lurus ini dibagi 4 teman-teman. Nah, jadi alhasil tandanya itu sebenarnya di sini nih. Nah, yang saya kasih spidol ini, cuman saya lebihkan sekitaran 5 sampai 7 cm ya. Ya begitu. Soalnya sudah dibilang di vlog awal-awal, karena saya takut nanti copot teman-teman di bagian ini, maka dari itu saya kasih panjang sekitaran 5 cm lah gitu ya. Ya.
Kemudian lanjut untuk cari yang namanya ini, kibul di bagian tengah atau buntut di bagian tengahnya. Jadi yang paling penting menurut saya di layangan janggan itu antara ini teman-teman, jarak ini ke sini, kemudian sini ke bawah sampai segitu. Sebenarnya sih itu pokok pentingnya. Untuk sisanya bentuk-bentuk atau leg-legannya itu sesuai selera sebenarnya teman-teman. Jadi untuk jarak kibul tengah ini dari sini sampai sini itu adalah setengahnya sayap. Setengahnya sayap di sini belum dibengkokkan teman-teman ya, belum dibengkokkan, belum jadi seperti ini. Ini dilepas ini. Ini dilepas, kemudian kalian bentangkan tali atau meteran sampai ke sini ya. Nemu, pasti nemu itu teman-teman. Segitulah jaraknya. Dari sini sama aja sampai ke bawah sini ya. Seperti itu. Setengah dari sayap. Belum dibengkokkan seperti itu ya, belum dipecuk seperti ini. Nah, belum ditarik ini teman-teman. Segitu ya. Nah, kalau untuk di sini di bagian kibul yang di pinggir di samping, nah saya kan sudah kasih tahu tadi untuk ngikat di bagian knockdownnya ini batang lurus dibagi 4 kan. Nah, nemu titiknya di sini. Jadi untuk cari di bagian ini kalian bentangkan meteran atau bambu atau tali sampai ke bawah dulu nih. Sampai ke bawah. Nah, sampai nemu titik paling bawah, kemudian ditarik ke samping. Nah, seperti itu ya. Ditarik ke samping dia teman-teman. Misalkan kalau contoh jarak dari titik ini sampai ke sini itu sekitaran 120 cm, ke sini juga 120 cm. Jadi harus tepat teman-teman gitu ya. Jadi kalau seperti itu nanti bengkok di bagian ekornya ini bakalan cakep, nggak terlalu kencang bengkoknya, nggak terlalu kendor juga seperti itu. Jadi pas-pas saja teman-teman. Seperti itu ya. Dari bawah sini ya, dari titik ini nih. Nah, jadi cari titiknya ini nih. Batang lurus dibagi 4, kemudian tarik ke bawah sini, kemudian bentangkan ke sini ya. Untuk yang di sini, untuk penambah ini ya, apa ini namanya ya? Kalau nggak salah namanya siwer kalau nggak salah teman-teman. Untuk cari ini gampang saja. Dari sini sampai sini itu saya bagi 2. Nah, nemulah titiknya di sini teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk di bagian penarik sini teman-teman ya, penarik ini nih tali ini dan juga tali ini saya nggak pakai pakem-pakeman, nggak pakai rumus-rumusan teman-teman. Itu saya sesuaikan dengan selera saya masing-masing, saya sendiri gitu maksudnya ya. Jadi untuk bikin ini saya bongkar pasang gitu teman-teman. Jadi sampai nemu bentuk pecukan yang sesuai selera saya. Menurut saya ini sudah bagus, saya pun sendiri juga sudah puas teman-teman. Jadi begitulah. Dan untuk penariknya ini juga sesuaikan sama selera masing-masing ya, biar nggak terlalu narik dan nggak terlalu kendor juga seperti itu. Kalau terlalu narik bentuknya bakalan beda gitu, kalau diulur sama juga bentuknya bakalan beda. Jadi sesuaikan sama kebutuhan dan seleranya masing-masing ya. Dan untuk perbandingan yang ini, jadi untuk buntut atau ekornya itu saya pakai perbandingan boh atau sayap dibagi 5 dikali 3 seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Misalkan kalau bohnya panjangnya 2 meter, 2 meter dibagi 5, kemudian hasilnya dikalikan 3. Seperti itulah. Kalau ini saya panjang ini kurang lebih pakai 128 kalau nggak salah. Atau saya bulatkan jadi 130. Jadi nggak pakai pakem-pakeman teman-teman. Misalkan kalau saya bikinnya itu 100 nanggung gitu, misalkan 128 saya bulatkan jadi 130 seperti itu. Cuman lebih 2 cm nggak masalah lah gitu ya. Nah, jadi seperti itu dia perbandingan atau ukuran yang saya gunakan untuk membuat layangan janggan di belakang ini. Tentunya setiap undagi atau setiap orang yang bikin layangan itu beda-beda teman-teman. Saya hanya menjelaskan apa yang saya buat, apa yang saya bikin, dan apa yang saya tahu gitu teman-teman. Mungkin kalau ada perbedaan itu wajar, itu bagus malah ya. Semakin banyak versi janggan semakin bagus teman-teman. Oke, ya mungkin segitu saja ya. Mungkin di vlog selanjutnya saya akan tutup dulu ini. Cukup pakai plastik tentunya ya, karena layangan nggak terlalu gede, cuman 185 cm, jadi pakai plastik pun juga cocok. Pakai plastiknya bukan cap bumi, melainkan pakai cap elang yang lebih tebal, biar nanti hasilnya bisa lebih kuat dan tahan lama gitu ya, biar awet gitu teman-teman. Oke, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Sampai berjumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Cukup ini ya.